Halo guys, balik lagi bersama saya, masih dengan perasaan yang sama. Bleh. Kali ini kita bakal bahas film pembalasan dendam terepik yang dilakukan oleh seorang wanita, di mana ia akan balas dendam kepada orang yang telah membunuh kedua orang tuanya dengan cara menjadi pembunuh bayaran. Yuk, langsung saja simak cuplikannya. Scene diawali di Kolombia pada tahun 1992, tepatnya di rumah salah satu mafia terbesar di Kolombia pada saat itu. Ia bernama Don Luis, sebut saja Don. Don sedang berbincang dengan rekan kerjanya yang bernama Fabio, sebut saja Jono. Jono anjir. Si Jono menyerahkan file film Jepang yang sangat rahasia kepada Don. Namun, Don curiga jika Jono telah mengcopy file tersebut untuk ia tonton sebelum tidur. Setelah Don mengetahui, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Jono beserta keluarganya. Jono pun menyadari hal itu. Ia pun langsung pulang menyebut keluarganya dan berniat pergi dari sana. Jono menyerahkan chip kopian data tersebut kepada anaknya, Catalea, sebut saja Bunga, dan memberikan alamat yang akan ditujunya nanti jika sesuatu terjadi kepadanya. Tetapi, apa daya, nasi sudah jadi bubur, bubur sudah dimakan, dan bubur pun sudah keluar dari dubur. Ngomong apa? Anak Bodon pun sampai dan langsung membantai mereka semua, serta membunuh Jono dan istrinya di depan anaknya sendiri. Bunga pun hanya terdiam membisu. Setelah itu, anak buah Don meminta Bunga untuk mengeluarkan chip tersebut. Namun yang dilakukan Bunga adalah menusuk tangan salah satu anak buah Don dan kabur melalui jendela. Dia pun berlari dan terus berlari dari kenyataan hidup ini. Jadi pahit kenyataan mah. Apalagi kalau ditinggalin dia selingkuh. Aduh. Setelah lolos dari kejaran para mafia itu, Bunga pun langsung menuju alamat yang diberikan ayahnya dan menyerahkan chip tersebut kepada John, yaitu orang yang bekerja di kedutaan Amerika Serikat. Setelah menyerahkan chip tersebut, Bunga pun dibawa menuju tempat perlindungan di Miami agar ia aman dari kejaran para mafia itu. Ia ditemani oleh seorang wanita, utusan yang mengawalnya. Saat dalam perjalanan, Bunga izin untuk pergi ke toilet. Namun, setelah lama menunggu, wanita itu curiga dan mengecek ke dalam. Pada saat itu, Bunga tidak ada lagi di tempat itu. Setelah kabur dari wanita itu, Bunga langsung menuju Chicago ke tempat pamannya yang bernama Emilio. Sebut saja Mio, nggak pakai sporty. Mio ini adalah seorang pembunuh bayaran, pastinya. Bukan pacar bayaran yang sering disewa kalau tahun baru tiba ya. Besokan harinya, saat sedang makan, Mio bertanya kepada Bunga mengenai cita-citanya. Bunga, kamu kalau gede mau jadi apa? Bunga pun menjawab, aku ingin menjadi pembunuh. I want to be a killer. 15 tahun kemudian, saat dua orang polisi sedang berjaga, satu mobil menabrak mereka berdua. Dia adalah Bunga yang sudah dewasa. Bunga pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ia mendapatkan sanksi 24 jam dikurung karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Para polisi ini tidak mengetahui bahwa itu adalah Bunga karena ia memakai identitas palsu. Di tempat yang sama, polisi sedang mengawal seseorang tahanan berbahaya untuk dititipkan di sana. Setelah penjaga menaruh kopi di depan sel Bunga, seketika itu Bunga pun terbangun dan merubah tampilannya, membuka sel lalu menyelinap dengan begitu mudahnya. Hal itu dikarenakan ia sudah terlatih dan didukung badan yang kecil serta anunya juga kecil. Nggak usah mikir macam-macam ya. Pinggangnya maksudnya yang kecil. Setelah itu, kita akan tahu bahwa Bunga akan membunuh seseorang tahanan berbahaya yang kita lihat tadi. Alasan Bunga melakukan itu karena Bunga sekarang berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Besokan harinya, Bunga pun diperbolehkan pulang karena telah menjalani penahanan selama 24 jam. Ia pun pergi dari kantor polisi tanpa dicurigai sedikit pun. Uniknya, saat Bunga melakukan pembunuhan, ia selalu meninggalkan lukisan anggrek Catalea di tubuh korbannya. Hal itu ia lakukan untuk memancing ketua mafia yang membunuh kedua orang tuanya, yaitu Don, agar ia keluar dan menampakkan dirinya, sehingga Bunga bisa membalaskan dendamnya. Setelah selesai melakukan aksinya, Bunga pun pulang dan menemui pacarnya yang bernama Denny untuk belajar mencetak anak setelah lelah bekerja seharian. Denny tidak tahu pacarnya itu berasal dari mana, pekerjaannya apa, ulang tahunnya kapan. Yang Denny tahu pacarnya itu bernama Jennifer. Baiklah, bagian ini saya skip. Nanti takut terong kalian para lelaki disalahgunakan. Aduh. Esok paginya, Bunga menemui pamannya Mio.
untuk membahas target selanjutnya. Ia pun mendapatkan satu penipu ulung yang berada di Meksiko. Sempat terjadi perdebatan dengan pamannya mengenai tanda yang ia gambar di setiap aksinya, karena itu akan membahayakan keselamatannya. Namun Bunga tetap tak mau mendengarkan pamannya. Setelah itu, Bunga pun langsung pergi menuju Meksiko untuk menjalankan tugasnya. Meski rumah targetnya dijaga dengan ketat, Bunga pun tidak kehabisan akal. Ia menyusup ke rumah itu melalui kolam hiu. Ia tidak langsung membunuh targetnya, melainkan menggambar terlebih dahulu, lalu membunuh semua anak buahnya, dan menyisakan targetnya sendiri. Saat pria itu masuk dalam jebakannya, Bunga pun langsung menembak kakinya dan membiarkan ia dimakan oleh hiu itu. Saat Bunga kembali, ia menemui Denny lagi untuk melakukan, ya tahulah. Pada saat itu, Denny berusaha menggali informasi tentang pacarnya itu, namun ia tidak sedikit pun berhasil. Tak puas dengan hal itu, keesokan paginya, Denny memotret Bunga yang sedang tidur tanpa Bunga ketahui. Lalu Denny menceritakan Bunga dengan temannya. Setelah teman Denny mengetahui Denny mempunyai fotonya, diam-diam temannya tersebut mengirim foto Bunga kepada temannya yang bekerja di FBI. Hal itu dilakukan temannya untuk membantu Denny mengetahui informasi tentang Bunga. Bukannya membantu, hal tersebut malah membuat Bunga diketahui oleh FBI. Saat Denny menelpon Bunga, FBI pun langsung melacak keberadaannya dan langsung menuju lokasi Bunga untuk menangkapnya. Bukan pembunuh bayaran, namanya jika Bunga tidak mempersiapkan dirinya jika sesuatu terjadi. Bunga pun langsung pergi dari kamarnya dan memasuki kamar yang lain, di mana di situ tempat ia menyimpan snipernya. Lalu Bunga memasang peledak di dinding yang mengarah langsung ke lorong lift. Saat pintu kamarnya diledakkan, ia pun meledakkan juga bom yang ia tempel, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu, ia pergi ke tempat kediaman pamannya, namun ia terlambat dan menemukan paman dan neneknya sudah terbunuh oleh anak buah Don. Malam harinya, saat agen Rose memasuki rumahnya, di sana sudah ada Bunga yang langsung menodongkan senjata. Bunga langsung menyuruh agen Rose duduk di kursi yang sudah dipasangi bom pemicu. Bergerak sedikit saja, bom tersebut akan meledak. Bukan kayak kamu, dibilang cantik dikit, udah kelepek-kelepek, ya. Bunga pun meminta agen Rose agar melacak keberadaan Don. Tak bisa berbuat banyak. Agen Rose pun terpaksa mengikuti kemauan Bunga, karena jika tidak keluarganya agen Rose akan dibunuh olehnya. Keberadaan Don sebenarnya disembunyikan oleh Richard, si petinggi CIA. Keesokan harinya, agen Rose menemui Richard untuk bertanya di mana Don berada. Awalnya, Richard tidak mau memberitahu, namun setelah Bunga melayangkan satu tembakan sniper menembus kaca ruangan Richard yang anti peluru, baru Richard dengan gemetar memberitahukan keberadaan Don. Setelah menyiapkan perlengkapan, Bunga langsung menuju ke tempat ketua mafia itu bersembunyi. Don pun sudah diberitahu Richard jika keberadaan mereka sudah diketahui. Don pun memperketat penjagaannya. Saat sedang berdiskusi, sebuah rudal menghantam markas itu. Don pun langsung pergi ke tempat rahasia miliknya. Satu persatu anak buah Don terbunuh, juga anak buah kesayangan Don. Harus meregang nyawa setelah bertarung dengan Bunga. Di tempat persembunyiannya, Don pun sudah tak sabar menunggu. Ia pun langsung keluar dan berlari menuju mobilnya, serta langsung pergi dari sana. Bunga pun menelpon Don dengan menggunakan ponsel Marco. Don pun mengejek Bunga karena tidak bisa menangkapnya. Namun, Don tidak menyadari bahwa Bunga sudah menaruh anjing ganas miliknya di dalam mobil Don. Seketika, Don pun dihabisi oleh anjing milik Bunga saat Bunga berkata, "Makan." Di akhir film, saat Denny sedang diinterogasi oleh agen Rose, Denny pun mengaku tidak mengetahui apa-apa tentang Bunga, pacarnya itu. Di saat agen Rose sedang mengambil kopi untuk mereka berdua, saat itu pula Bunga menelpon, serta memperbolehkan Denny bertanya kepadanya. Denny pun bertanya, "Nama asli kamu siapa?" Jennifer menjawab, "Nama aslinya adalah Bunga." Denny pun meminta agar Bunga tidak meninggalkan dia. Bunga pun berjanji akan mengunjungi Don jika suasana sudah kondusif dan aman. Tamat. Untuk film ini sendiri menurut gue keren banget. Rekomendasi buat kalian untuk menontonnya langsung agar mendapatkan pengalaman menonton yang lebih bagus.
Kalau gue sih puas banget ya. Si Don matinya juga mengenaskan. Bukan di tangan Bunga, tapi digigit anjingnya. Gak malu ketua mafia kayak gitu. Tapi si Bunga juga harus merelakan pamannya terbunuh karena keteledorannya membuat simbol setelah membunuh. Dan akhirnya ketahuan. Tapi balas dendam Bunga akhirnya tersampaikan dan memuaskan saya sebagai penonton yang penuh akan rasa dendam. Oke, untuk alur dongengnya kali ini udah dulu ya. Besok kita upload yang lebih greget lagi filmnya. Jika kalian punya referensi film yang akan dibahas, silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe, like, and share agar saya semangat upload videonya. Dan tentunya agar dapat AdSense supaya bisa beli rokok ketengan untuk menemani saya membuat videonya. Bye-bye.